Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Dengan baik dong, baik kayak lagu-lagu. Baik, Bu. Gimana udah apa? Oke, sebelum memulai pelajaran, kabarnya kita berdoa untuk Mbak Nova. Bisa dipimpin doa. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, maka baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa bersama. Terima kasih. Oh ya, yang udah masuk hari ini siapa? Siapa aja? Terus. Jatuh aja. Kenapa jatuh? Sakit, Bu. Oke, di sini untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang diagram bencar. Sebelumnya pasti kalian sudah pernah belajar tentang diagram lain. Bentuk diagram lain kayak diagram apa? Yang ya, terus lingkaran. Ya, itu contoh diagram yang sudah kalian pelajari. Nah, sekarang kita akan membahas satu lagi diagram yaitu diagram bencar. Nah, ingat nggak kalian tentang koordinat kartesius biasanya di apa? Di materi apa kalian? Geometri. Ya, nah nanti kita akan membuat atau mempelajari tentang diagram bencar yang kita membuatnya diagram itu di koordinat kartesius ini. Nah, untuk hari ini kita akan belajar kayak mengetahui hubungan antara seumpama kalian banyak waktu kalian belajar dengan nilai yang kalian dapatkan. Nah, itu bagaimana hubungannya seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu kita dapat menggambar diagram bencar atau diagram scatter dan bivariat. Dan yang kedua itu peserta didik dapat menentukan arah dan bentuk tren data bivariat dari diagram bencar atau diagram scatter. Nah, nanti kalian bisa setelah pembelajaran ini kalian dapat menggambar dan juga menentukan arah atau bentuk tren dari diagram bencar itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada masalah seperti kayak kalian dalam suatu penelitian sederhana terpilih sampel 7 YouTuber. Nah, ini ada contoh sampel kayak ada 7 YouTuber dengan waktu yang didedikasikan per hari untuk membuat konten dan juga penambahan atau jumlah banyak subscriber. Nah, peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara rata-rata waktu yang didedikasikan per hari dan banyak subscriber itu akan dianalisis bagaimana hubungannya. Nah, itu bentuk kelompok untuk kalian atau kalian bisa mengerjakan individu terlebih dahulu, nanti akan didiskusikan secara berkelompok juga. Untuk kelompoknya Mbak Ajeng dengan Mbak Laila ya. Terus yang dari kedua juga seperti itu, dari ketiga juga seperti itu ya. Untuk agar kalian bisa memahami lebih dalam. Nah, kalian bisa memindai kode ini dan juga kalian bisa langsung mengerjakan untuk latihan dan untuk membangun pengetahuan kalian tentang diagram bencar ini. Silakan dipindai dulu. Bisa dipindai, Mbak Laila. Ya. Nah, KKPD-nya itu kalian bisa kalian kerjakan sendiri. Nanti kita akan didiskusikan bersama-sama. Ya, kerjakan sendiri-sendiri dulu, tidak apa-apa. Nanti baru didiskusikan secara kelompok. Silakan Ibu beri waktu berapa menit untuk mengerjakan dua latihan itu? 30 atau 15, tengah-tengahnya ya 20 menit ya. Oke, bisa dikerjakan mulai sekarang ya.
Iya betul, kayak gitu. Nanti ditentukan titik-titik pertemuan antara ini waktu per hari dan juga banyak subscriber. Jadi benar. Yang nomor satu ini, Yang satu ini. ya betul. Nah, itu. Gimana? Tidak, ada kesulitan? Iya, betul. Nanti kalian bisa mengetahui apa yang tren, apa yang terjadi. Ya, ya, ya kalau tinggal bilang aja ya. Ada kesulitan nggak Bunda? Semuanya sulit. Kamu bisa kalau kesulitan bisa cari di sumber lain, nanti kamu bisa menerapkan di soal bisa di buku juga bisa di internet. Kesulitan ya? Belum ada. Sudah. Waktunya tinggal 5 menit ya. Siapa yang nanti mau maju? Aku mau maju nomor satu dulu. Nomor satu. Tapi sebentar habis ini selesai. Oke. Nanti kalau kalian sudah mengerjakan, kalian bisa kayak menarik kesimpulan dari apa yang kalian temukan atau kalian jawab dari persoalannya itu ya. Aku mau nomor satu dulu. Gimana? Jadi bisa didiskusikan sama Mbak Nova juga bisa, sama Mbak Nabila juga bisa ya. Atau Bunda mau maju? Yang nomor latihan 2. Latihan 2 yang satu katanya Mas Aceh mau maju. Dia mau latihan 2. Itu ada penggaris sebenarnya. Oh ya udah gak apa-apa. Dia mau maju latihan 2? Iya, boleh. Silakan. Situ ya, Bu ya. Iya. Aceh latihan satu semuanya ya? Iya Ibu, saya bisa semuanya. Iya, itu habis ya. Nanti Lihat bawa buku lihat. lihat terus video. Bawa. Kasih ya, dilihat dulu lihat.
Ya, asli. Jadi itu apa? Ada yang ditanyakan? Ini soalnya, Nah, ini oh iya, betul betul. Meskipun kelompok kalian nggak maju, nanti bisa dicocokkan ya dengan kelompok yang maju, apakah ada perbedaan jawaban atau bagaimana.
bisa duduk nanti menunggu jendela. Nanti akan ke depan untuk mendengarkan ini dan juga membacakan untuk jawaban yang lainnya ya. Oke, Aceh bisa. Itu titik-titik yang mempunyai kecenderungan semakin naik ke atas jika dilihat dari kiri bawah ke atas, jadi kecenderungan makin naik ke atas. Terus berdasarkan alat data sesuai nomor nomor 2, kesimpulan yang dapat diambil adalah semakin tinggi rata-rata waktu, maka semakin tinggi banyak subscribernya juga. Terus data keempat dari kiri pada diagram pancar atau data ke-1 dari tabel, karena meskipun penghasilannya lebih tinggi dari penghasilan data ketiga, namun pengeluarannya lebih rendah dibandingkan pengeluaran ketiga. Data tersebut tidak menyimpang jauh dari data-data sekitarnya, sehingga tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kesimpulan yang diperoleh. Jika data dilihat secara keseluruhan, kesimpulan yang diperoleh masih tetap valid. Seperti itu ya. Berarti ini tadi ada data yang menyimpang, yaitu data yang nomor keempat. Nanti kan ada penurunan sedikit, tapi itu tidak berpengaruh karena tidak signifikan turunnya atau perbedaannya. Untuk soalannya nomor 1. Jadi ini terdapat diagram pencar yang cenderung naik ya. Jadi dari kiri ke kanan itu cenderung naik. Apakah kelompok lain juga seperti ini? Sama kelompoknya Adinda juga sama? Mirip. Oke. Adinda bisa maju untuk menjelaskannya latihan 2. Jadi gambar A itu Ya benar, itu tampilkan. Nah, di gambar A itu yang di bawahnya itu kan ada tabelnya. Iya. Korelasinya itu positif Karena ke kanan ya. ya juga gitu Ya. Yang B karena ke kanan juga ya. Ke kanan. Kalau yang C itu kan turun ke bawah, nah korelasinya jadi Negatif. Bentuknya linear titik lurus gitu ya. iya. Kalau yang C itu kan dia mundur juga di tengah-tengah aja, jadi nggak berkorelasi. Oke. Itu kalau yang C ya kayak kurva gitu, jadi korelasinya itu juga positif. Nah di yang tabel yang ini Ya. Ini ya. ya yang itu. Untuk jawaban nomor 2. Yang kedua itu kategorinya itu tiga. Yang ketiga itu kategori yang E ya. Terus gambarnya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Jinda. Tepuk tangan untuk Mbak Ajeng dan Mbak Jinda. Oke. Nah, kita udah belajar tentang diagram pencar itu ada korelasi positif, korelasi negatif, tidak berkorelasi, ada bentuknya itu ada linear, ada kurva. Jadi tidak hanya lurus, tapi ada yang berbentuk kurva atau linear. Nah, kesimpulannya tadi ada relasinya ada berapa? Ada bentuk kurvanya ada berapa yang tadi? Ada 3. Ada korelasi apa? Positif. Kedua negatif. Yang ketiga oke. Nah, kalau bentuknya itu ada yang linear dan non linear atau bentuknya kayak kurva gitu. Jadi kayak melengkung seperti itu. Nah, begitu untuk pelajaran atau materi pada pagi hari ini, apakah ada kesulitan atau masih ada kebingungan tentang materi kali ini? Ada nggak?
Belum ada? Oke. Eh, dari 1 sampai 10, kira-kira berapa pemahaman kalian tentang ini korelasi linier, korelasi nonlinier atau kurva, terus ada 3 korelasi, ada positif, negatif, dan juga tidak berkorelasi, itu berapa? Rating dari 1 sampai 10. Berapa Mbak Laila, berapa? 9. Mbak Nabila berapa? 8. Kok masih 8? Masih bingung? Oke, ya memang harus teliti ya kalau meletakkan titik-titik dari setiap kurva apa titik-titik ini. Jadi kayak harus teliti sekali. Mbak Nafisa berapa? 1 sampai 10? 7,5. Pas KKM ya. Masih perlu latihan nih berarti. Nah, untuk itu Ibu kasih tugas buat kalian menentukan kayak apa contoh dalam kehidupan sehari-hari ini, pengaruh apa terhadap apa. Nah, itu kalian bisa mengumpulkan data seperti itu dan nanti dibuat diagram pencarian, yaitu untuk penugasan dan dikumpulkan nanti malam jam 12 malam. 2 nanti malam aja biar nggak begadang. Oke? Ada yang ditanyakan tentang tugasnya atau yang lain? Satu contoh saja yang dikerjakan dibentuk seperti ini, nanti ditentukan korelasinya negatif, positif atau kurva. Oke? Dipaham? Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi, Mbak Lihat? Ada yang ditanyakan? Ya, oke. Sepertinya semuanya sudah paham tentang tugasnya, dan kalau ada yang belum paham tentang diagram pecah ini nanti bisa dikulik lebih dalam pada saat mengerjakan tugasnya. Oke, Ibu kira cukup untuk pelajaran hari ini. Sebelum ditutup, Mbak Laila bisa dipimpin doa. Terima kasih Mbak Laila. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.